Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Adian Mustafa, SIP, MMAWP, sebagai pembicara pertama, dan yang terhormat kepada Ibu Suprati sebagai pembicara kedua, juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada sharing session kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sharing session lagi tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dan saya mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana ya? Untuk masuki materi. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang saat ini sudah menyediakan atau meluangkan waktunya untuk menonton Instagramnya IKSH dan Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali Selamat lagi pagi bersama saya teman-teman. Akfa yang alhamdulillah hari ini diberikan tugas lagi untuk menjadi moderator pada sesi kali ini membahas tentang tips mengelola keuangan untuk ibadah haji. Oke, jadi di sini Pak Ardian sebagai pembicara pertama, saya akan membacakan profil singkatnya dulu aja ya Pak. Sesingkat-singkatnya saja, nggak perlu semuanya. Oke, siap. Oke. Pembicara pertama kita yaitu Bapak Dr. Ardian Mustafa, SIP MMAWP. Pengalaman kerjanya yaitu sebagai Human Capital Director di PT Mega Bintang Samudra. Yang kedua, sebagai founder dan Human Capital di PT Inspirasi Keuangan Syariah. Yang ketiga, sebagai founder dan editor-in-chief di Himpunan Penggiat Ilmu Manajemen Abrar Indonesia. Yang keempat, sebagai Chief Executive Officer di PT Tekampi Sirbabisa. Dan yang kelima, sebagai Human Capital Director di PT Citra Dewata Bangun Nusa. Oke, untuk Bapak Ardian bisa langsung masuk ke materi pertama nih Pak, terkait kelola keuangan atau berdasarkan syariahnya nih Pak. Monggo Pak. Iya, oke. Terima kasih Akfa, Ibu Prapti. Saya mohon izin, saya akan Monggo, menjelaskan Pak. terlebih dahulu mengenai perencanaan dana ibadah haji ya. Oke, yang pertama kita kemarin kan sudah banyak berdiskusi ya, Pak, mengenai apa itu perencanaan dana pembelian rumah, bahkan hingga menata anggaran sampai ke laporan keuangan pribadi. Pada dasarnya semuanya sama. Apapun tujuannya itu membutuhkan perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan syariah itu tidak hanya fokus mencapai tujuan keuangan kita di dunia. Misalkan seperti kemarin dana pembelian rumah, dana pendidikan anak, maupun dana pensiun. Tapi juga berfokus pada tujuan untuk tujuan keuangan akhirat seperti perencanaan ibadah haji dan perencanaan wakaf. Nah, perencanaan wakaf sendiri kemarin juga sudah saya singgung ya. Ada apa aja sih di wakaf, lalu harus melakukan seperti apa. Pada dasarnya perencanaan keuangan itu seperti yang kita diskusikan kemarin hingga sekarang tidak berfokus pada bagaimana kita itu bisa memperkaya kekayaan kita sebaik-baiknya. Tapi bagaimana kita mengelola keuangan kita tanpa merasa menyesal atau bersalah setelah kita menggunakannya ya. Setelah kita tahu bahwa tujuan keuangan kita itu baik untuk dunia dan akhirat, kita kombinasikan dengan menggunakan prinsip syariah. Lalu setelah kita tahu lagi ya tujuan keuangan dengan menghitung berapa kebutuhannya untuk dana pensiun, bagaimana cara mencapainya,
bahkan untuk dana-dana yang lain seperti pembelian rumah, wakaf, dan ibadah haji. Nah, untuk mencapainya kita perlu memasukkan satu asumsi. Apa? Asumsi itu adalah asumsi inflasi dan juga asumsi investasi syariah. Tentunya khusus kita tujukan untuk perencanaan ibadah haji ini. Nah, sebelum saya masuk ke perencanaan ibadah haji, Sobat IKSH, Bu Prapti, dan Alfa, saya akan menjelaskan lagi mengenai asumsi investasi terlebih dahulu. Apa sih investasi syariah itu? Oke, pada dasarnya investasi syariah adalah bagaimana kita menetapkan modal kita dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan prinsip syariah dan hukum Islam. Jadi tidak hanya harus terbebas dari riba, gharar, maisir, tapi kita juga harus menerapkan apa saja yang ada di hukum Islam. Di dalamnya pasti kita juga akan mengenal bagaimana mengelola operasional usaha. Nah, operasional usaha dalam investasi ini untuk saat ini ya masih dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga pasti ada Dewan Nasional Syariah, DNS, yang akan memberikan fatwa dalam memberikan produk-produk untuk produk yang akan kita pilih untuk kita investasikan. Lalu bagaimana kalau kita sudah membuat rencana keuangan dengan baik, lalu kita sudah memilih produk investasi syariah yang baik itu seperti apa? Dalam berinvestasi sebelumnya kita perlu tahu dulu resiko kita itu bagaimana. Karena setiap individu pastinya harus memilih dia itu punya profil yang berani mengambil resiko atau takut resiko, konservatif, atau bahkan mencari resiko. Bila resiko itu tidak ada, dia akan mencarinya. Tentunya resiko-resiko itu akan berkaitan dengan tujuan keuangan untuk investasi. Time horizonnya adalah masih berapa lama, jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Tentunya kalau tujuan keuangan jangka panjang, kita perlu menulis profil yang agresif agar tujuan kita bisa tercapai. Agresif di sini seperti yang kita tahu ya, Fah, kalau kita berinvestasi dengan agresif, pastinya kita juga akan mendapatkan hasil investasi yang lebih banyak. Setelah itu, setelah kita tahu risiko profil kita, berikutnya kita akan memilih jenis investasi yang cocok, yang tentunya sesuai dengan kaidah syariah. Tapi jangan khawatir, Sobat IKS, jangan ragu juga. Banyak sekali sekarang ini investasi syariah yang bisa kita gunakan untuk mencari dan mendapatkan tujuan keuangan yang terbaik. Mulai dari yang paling sederhana, pastinya seperti Akfa generasi milenial ini paham ya, kalau di perbankan itu ada deposito. Bahkan saat ini ada deposito syariah, yaitu investasi yang dikeluarkan oleh perbankan. Oke. Sampai saat ini investasi syariah memang betul-betul kita perlukan ya, Fa, apalagi untuk menyiapkan dana ibadah haji. Karena mungkin nanti bisa menjadi masalah keuangan bila kita tidak siap dana, dan ada satu faktor lagi nih yang bikin kita tidak siap, inflasi yang seperti saya sebutkan di awal. Oleh karena itu perlu kita siapkan persiapannya dari sekarang saat kita masih produktif agar dalam menghasilkan uang kita dapat merencanakan, oh ternyata keuangan yang ada harus saya plotkan untuk investasi. Investasi untuk apa? Investasi untuk ibadah haji. Oke, mengenai ibadah haji. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam dengan syarat bahwa
umat tersebut harus mampu, baik mampu secara lahir dan batin, juga mampu secara finansial. Ada satu surat nih di Al-Quran, ayat surat Ali Imran, ayat 3, dan ada fatwanya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Oke, balik lagi mengenai ibadah haji ya. Salah satu syarat ibadah haji tadi adalah mampu. Seperti yang tertulis di Al-Quran, Ali Imran 3, ayat 3. Yang dimaksud mampu sebagai berikut. Pertama, orang itu harus sehat. Beribadahnya harus bisa dengan sehat. Namun, orang yang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Yang kedua, ada kendaraan yang akan mengantar ulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. Ketiga, harus aman dalam perjalanan. Artinya jiwa dan hartanya terjamin nih keselamatannya. Keempat, memiliki bekal yang cukup. Bekal di sini artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita tidak semata-mata menyiapkan keuangan untuk ibadah haji itu untuk kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan keluarga inti kita. Kelima, bagi perempuan harus dengan suaminya, atau disertai mahram, atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Oke. Tidak bisa dipungkiri ya, bahwa untuk melakukan ibadah haji membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari kita harus menyiapkan mental kita, bahkan sampai ke finansial. Akan tetapi besarnya biaya ibadah haji tersebut tidak serta-merta membuat umat muslim yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi berat apabila direncanakan dengan baik sejak dini. Perencanaan ibadah haji menurut kami Sobat IKSF bisa memperhatikan ada beberapa aspek seperti pertama nih, kapan sih waktu yang tepat untuk berangkat haji? Pastinya kan sudah ada ya dari pemerintah, ibadah haji itu dilakukan di tanggal sekian sampai tanggal sekian selama beberapa waktu. Lalu kedua adalah peraturan ibadah haji dari pemerintah, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Ketiga, fluktuasi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pergi haji ke Tanah Suci. Mungkin kita saat ini sudah menyiapkan dana misal di angka 30 juta rupiah, namun karena peraturan ibadah haji dari pemerintah saat kita berangkat hari ini belum tentu kan kita bisa berangkat dalam 3 hari atau 7 hari setelah pendaftaran. Bisa jadi berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah mencapai puluhan tahun dan pada masanya kita harus berangkat haji, kita pasti harus menyiapkan dana lebih nih. Karena pada dasarnya setiap tahun sebuah negara itu akan mengalami inflasi. Inflasi tahun kemarin sudah mencapai 1,87% kalau tidak salah. Kita bisa asumsikan inflasi yang akan terjadi di masa-masa mendatang dari portofolio inflasi yang terjadi kemarin. Inflasi selalu meningkat dari 0,0% hingga sekarang 1,87%. Lalu yang keempat, kita juga harus menyiapkan ya dana yang harus kita siapkan untuk keluarga kita di rumah. Kelima, tingkat inflasi tadi dan imbal investasi yang ada. Hasil investasi ini perlu karena kita akan siap bila investasi ini bisa membackup kebutuhan dana ibadah haji kita di tahun-tahun yang akan mendatang, khususnya untuk di masa kita harus sudah berangkat ke Tanah Suci. Keenam, kita juga harus mempunyai pilihan tabungan yang harus sesuai dengan kaidah syariah ya, karena memang pada dasarnya kita ingin menunaikan
Tidak hanya urusan kita di dunia, namun juga urusan untuk akhirat. Jadi tabungan yang sesuai, misalkan tabungan di perbankan syariah dan dengan metode yang tepat itu sangat diperlukan untuk membantu kita merencanakan ibadah haji. Nah, dari 6 poin tadi, untuk menghitung perencanaan haji ini, kita sebetulnya bisa menggunakan satu financial engine, namanya MyIFPI Syariah. MyIFPI Syariah ini ada di iOS dan ada di Android Play Store. Jadi MyIFPI Syariah ini fungsinya untuk mengetahui apakah kita mampu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan persiapan. Persiapan 6 poin yang tadi, bahkan persiapan-persiapan untuk menggugurkan syarat mampu menunaikan ibadah haji ya. Selain itu, kita juga bisa melihat berapa sih dana yang sudah kita siapkan, investasi dan gaya hidup seperti apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh sebab itu diperlukan adanya cek kesehatan keuangan atau financial check up. Untuk mengetahui secara komprehensif, Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi tadi, MyFPI Syariah. Nanti bisa dicek di Android atau iOS masing-masing. Dan Sobat IKSH dapat berkonsultasi dengan perencana keuangan profesional pada IKSH tentunya. Oke. Seperti itu, dengan demikian Sobat Inspirasi Keuangan Syariah bisa mendapatkan gambaran ya, apakah kondisi keuangan saat ini sudah dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mengambil keputusan besar menyangkut keuangan. Salah satunya tadi yaitu perencanaan investasi untuk ibadah haji. Oke, itu aja dari saya, Fa. Ibu Prapti, nanti mohon dibantu ya, dijelaskan lebih lanjut nih dari Insya 6 Allah, poin Bapak. yang tadi saya jelaskan, mungkin ada perspektif lain dari Ibu Suprapti Oh iya, mengenai pasti ibadah tentunya. haji. Mulai dari bagaimana sih cara mendapatkan ibadah haji yang baik, hingga bagaimana cara agar seseorang itu bisa berangkat haji gitu. Oke, Akfa, saya kembalikan ke Akfa. Terima kasih untuk audien dan sobat IKS yang menonton di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ardian sudah menyampaikan materi terkait investasi syariah. Mengenai investasi syariah, tadi juga sempat disinggung mengenai ibadah haji dan umroh. Nah, di sini sudah ada pembicara kedua kita yang akan menjelaskan langkah-langkah dalam mempersiapkan bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, kemudian bagaimana kita mempersiapkan dari segi keuangannya juga. Oke, mungkin langsung aja dari Ibu Suprapti bisa langsung menyampaikan materinya, Ibu. Terima Kayaknya ada kasih. ketinggalan, Fa. Profil Oh dari iya, Ibu Suprapti. oh iya, astagfirullah, ini selalu lupa saya, ya Allah. Iya. Iya, terima kasih Pak Ardian sudah diingatkan. Karena Oke, kan oh pasti iya, sobat sebelumnya. IKSA akan bertanya-tanya siapa sih Bu Suprapti ini. Oh iya, Uh, iya. Oke, Fa, Betul, silahkan betul, Fa. betul ya Allah. Mm-mm. Ya, teman-teman, jadi sedikit profil dari Ibu Suprati ini. Jadi, Ibu Suprati ini adalah seorang ibu rumah tangga, dan sekarang ini juga sekaligus menjadi agen travel umroh dan haji plus di PT Arminarika Perdana. Nanti untuk penjelasan PT Arminarika Perdana itu apa, dan juga di dalamnya haji dan umroh itu seperti apa, akan dijelaskan oleh Ibu Suprati. Oke, monggo Bunda dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Mbak Moderator yang insya Allah cantik dan solehah, Alhamdulillah, dan amin, Bunda. yang saya hormati beliau Bapak Dr. Ardian Mustafa, SIP MM AWP, selaku Human Capital Director dan Financial Planner Advisor. Dan di sini kepada seluruh teman-temanku di PT IKSH yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada saat ini telah Allah izinkan untuk bertemu live di Instagram BIT PT IKSH. Dan tidak luput suatu kekurangan apapun yang Allah telah limpahkan kesehatan kita, jasmani dan rohani kita, dan Allah limpahkan pula nikmat Islam, ihsan dan iman kita. Tak lupa selawat serta salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada kekasih Allah, Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita di sini semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya di sini ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Ardian Mustafa yang telah berkenan mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya melalui live on Instagram @pt_iksh dengan tema tips mengelola keuangan untuk ibadah haji. Sebelumnya saya akan perkenalkan saya lagi ya. Teman-teman, IKSH, nama saya Suprapti. Seperti yang Mbak Akfa bilang tadi, saya seorang ibu rumah tangga, namun di sela-sela waktu saya ingin menjihadkan waktu saya untuk melayani tamu Allah dan tamu Rasulullah. Saya sebagai agent travel dari PT Arminarika Perdana, yaitu Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Plus. Dan alhamdulillah di depan tadi sudah dipaparkan begitu bagus dalam memanage keuangan, dan sampai saking bagusnya saya mumet. Iya, Bu. Sebegitu detailnya dalam mengatur keuangan kita ya. Terutama untuk kali ini untuk mengelola keuangan untuk ibadah umroh, untuk investasi kita di masa depan ataupun akhirat nanti. Baiklah, agar aura Baitullahnya lebih terasa, maka saya akan bertalbiyah dulu ya. Mohon izin Bapak dan Bapak. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Bapak dan Ibu dan teman-temanku di PT KSH yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman bayangkan semua. Pada kesempatan kali ini mengangkat tema yaitu untuk berhaji, ya kan? Apakah teman-teman punya niat untuk umrah atau haji? Atau ingin berangkat umrah ataupun ingin berangkat haji,
tapi terkendala dengan biaya. Nah, ayah, ibu sudah semakin tua, ingin segera berhaji atau ingin segera mengumrohkan, tapi tabungan belum cukup, atau ingin berangkat tapi takut terkena penipuan berkedok travel umroh haji, atau teman-teman semua ingin mempunyai bisnis yang halal, berkah, bebas riba, dan memiliki manfaat bagi orang banyak. Nah, tentunya di sini teman-teman semua, saya akan memperkenalkan sedikit profil dari PT Armenarika Perdana. PT Armenarika Perdana adalah sebuah biro penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus yang berdiri pada tanggal 9 Februari tahun 1990. Nah, alhamdulillah di PT Armenarika Perdana untuk kantor pusatnya itu berada di Jalan Caman Raya, Bekasi, dan untuk office marketingnya berada di Gedung Menara Salemba, Jalan Salemba Raya nomor 5, lantai 5, Jakarta Pusat. Jadi PT Armenarika Perdana mempunyai 2 kantor terpisah antara kantor pusat dengan kantor marketing office-nya. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umat muslim ingin sekali menggapai impian kita di rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji jika mampu. Nah, terkadang di Indonesia pun, tapi alhamdulillah tadi sudah dipaparkan di depan mampu ini seperti apa, sudah beliau Bapak Dr. Ardian sudah paparkan di depan ya. Jadi untuk teman-teman IKSH di sendiri sudah paham tentunya ya. Tapi bagi saya yang di lapangan terkadang juga masih menemukan hal-hal yang ya sedikit lucu sih enggak, cuman ya memang seperti itu masyarakat Indonesia. Jika misalnya ditanya Bapak atau Ibu mau pergi umroh ataupun haji, jawabnya ya, aduh Mbak, saya belum punya uang. Padahal jawabannya seharusnya bukan itu. Ya, atau enggak di hal lain. Bapak atau Ibu ingin pergi haji ataupun umroh, jawabannya lain lagi, bukan iya atau tidak, tapi jawabnya, saya mah haji lah, soalnya kalau umroh itu kan hukumnya sunnah gitu. Tapi ketika oh ya udah kapan mau action nih? Nantilah Mbak gitu. Jadi seperti itulah masyarakat Indonesia, sangat beragam. Variatif Jadi, sekali ya Bu ya. Iya. Jadi itulah tugas kita sebagai pensyiar Baitullah, paling tidak untuk menanamkan bahwasanya kita itu sebagai umat Islam sebisa mungkin walaupun 1 kali seumur hidup kita bisa melaksanakan ibadah umroh minimalnya, maksimalnya haji. Karena sejatinya walaupun kita misalnya nih kita berangkat haji pertama kali, sudah berangkat haji pertama kali. Nah, untuk haji-haji berikutnya itu hukumnya sudah sunnah, karena untuk wajibnya kita udah laksanakan yang pertama kali. Begitu pula dengan umroh. Umroh pertama itu adalah umroh wajibnya. Begitu kita tahun depannya atau mungkin kesempatan yang akan datang lagi pergi umroh, itu pun nilainya sudah sunnah. Nah, itu yang jadi kesalahpahaman di masyarakat Indonesia, bahwasanya memang lebih bagus lebih memilih kehajian. Namun untuk ke haji sendiri ini pun, kalau dibilang kita udah mengurusin dana-dana seperti itu, kayaknya menakutkan. Soalnya ya lumayan harganya dengan yang sangat fantastis, lumayan. Tapi di saat ini
program pemerintah kan telah dibagi-bagi ya, dari misalnya daerah Jogja itu untuk masa tunggu haji sekian-sekian, itu sudah ada masing-masing ya dalam masa tunggunya ini. Nah, mungkin untuk saat ini juga masih terkendala dengan usia. Di bawah 65 tahun bisa berangkat untuk berhaji, tapi di atas 65 tahun itu terkendala. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau misalnya sudah usia ya di bawah 50 ke atas, mungkin untuk berumroh dulu gitu. Itu sih sekedar saran saja. Di samping itu untuk menunggu masa tunggu pergi hajinya. Nah, teman-temanku sekalian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan 4 kali umroh ini, 3 kali umroh dilakukan di tahun yang berbeda tentunya, dilaksanakan pada bulan Zulkaidah, dan 1 kali umrohnya dilakukan ataupun dilaksanakan pada saat haji wadanya. Karena setelah beberapa dari haji wada, beliau meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya teman-teman sekalian, untuk kali ini umroh ya, untuk umroh sendiri itu memiliki beberapa keutamaan. Jadi keutamaan yang pertama, umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Nah, Rasulullah menjawabnya, "Iya." Jadi dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih sebagaimana kata Al-Syekh Albani. Nah, keutamaan umroh yang kedua itu menghapus dosa di antara 2 umroh. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk keutamaan umroh yang ketiga, yaitu umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Nah, di sini sudah jelas ya, menghapus kefakiran. Terkadang kita sendiri ini kalau misalkan dalam keadaan sempit, itu rasanya misalnya ada orang lewat minta, misalnya ada yang ngamen minta, itu pun kadang suka ada rasa ngeluh gitu, untuk mengeluarkan sedikit harta kita gitu untuk Halo? Halo, kayak terputus, Pak. Oh ya, Kak? Iya. Oh, ya Allah. Terputus, Pak. Tiba-tiba live dong. Oke. Coba kita hubungi lagi, Pak. Untuk Ibu Praptinya. Oh, ini udah. Kayak udah mulai bergabung. Nah, ini udah. mohon maaf, kayaknya udah habis 1 giga sepertinya. Keputus ya. Iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. Iya. Sampai mana tadi ya? Mengenai umroh. Masih keutamaan. Nah, Ya, masih umroh. keutamaan umroh. Ya, masih keutamaan umroh ya. Jadi pada dasarnya sedekah umroh ataupun haji itu merupakan sedekah ekstrim.
Karena mengapa sedekah ekstrim? Itu ada sedekah tertinggi. Sedekah tertinggi itu untuk kita sendiri, untuk kita. Jadi pertama sedekah tertinggi untuk kita, selanjutnya sedekah selanjutnya itu untuk keluarga, sedekah selanjutnya untuk saudara, baru untuk ke halayak umum. Nah, teman-temanku, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tentunya mempunyai sebuah tujuan, benar nggak sih? Ya, betul, Bu. Betul. Saya. Nah, tujuan kita hidup itu apa? Secara garis besarnya, tujuan kita hidup di dunia itu adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada beberapa faktor. Salah satunya sehat, kaya, dan berkah. Kalau misalnya salah satu itu tidak ada, maka rasanya tidak akan enak. Misalnya kita sehat tapi nggak kaya, pasti tidak enak. Ataupun kita tuh dikasih kekayaan tapi kita nggak sehat, pasti rasanya juga tidak enak juga. Maka alangkah baiknya dan kita dikasih sehat, kaya, juga berkah. Alhamdulillah. Dan ini terangkum dalam doa yang sehari-hari kita panjatkan, yaitu doa sabda jagat. Boleh kita baca bersama-sama? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, sobat filahku di PT IKSH dan dimanapun berada, di sini ada dua hadis riwayat. Yang pertama berbunyi, menjadi tamu Allah, doanya dikabul dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kira-kira teman-teman semua mau atau mau banget? Doa dikabul dan dosanya diampuni. Mau banget pastinya, Ibu. Mau banget pastinya ya. Iya. Doanya sudah dikabul, dosanya diampuni, mati masuk Surga. Hadis yang kedua yang berbunyi, Allah akan mengganti semua biaya ibadah haji dan umrohnya. Hadis riwayat dari Imam Baihaqi. Teman-teman kira-kira percaya nggak kalau semua harta yang kita jihadkan di jalan Allah, terutama untuk pergi haji ataupun umroh, pastikan Allah ganti semuanya. Teman-teman percaya nggak? Ya, percaya. Saya mungkin udah melaksanakannya. Mohon maaf. Ya, kita harus percaya, kita harus yakin. Karena sedekah pun sendiri bukan berarti dengan kita bersedekah, misalkan kita sedekah untuk pembangunan masjid misalnya seperti itu. Wah, itu masjid nggak kelar-kelar tuh bangunannya. Sedekah terus tiap bulan misalnya seperti itu. Nah, kalau hati kita sedang sempit, pasti ya nggak punya duit, udah sedekah seperti itu ya. Tapi insya Allah teman-temanku semua yang di sini tidak seperti itu ya. Karena Allah pasti akan mengganti semua uang yang kita keluarkan untuk bersedekah. Ya. Baiklah teman-temanku semua. Di sini PT Armenareka Perdana mempunyai beberapa visi dan misi. Antara lainnya, pertama, mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jadi saya di sini sebagai pensyiar Baitullah, mengajak sobat filahku semua dimanapun berada, sobat saudara sama muslim, ingin rasanya saya mengajak seluruh umat muslim untuk bisa beribadah umroh ataupun haji. Jadi sudah kewajiban kita
sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim untuk saling mengingatkan, mengingatkan dalam hal kebaikan. Ya. Visi misi yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat. Kok bisa ya? Ya, pastinya bisa meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat. Nah, visi misi yang ketiga di Armina Reka Perdana yaitu memberikan solusi. Jadi Armina Reka Perdana itu tidak hanya mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan hajinya, namun memberikan solusi. Solusinya seperti apa? Nanti kita paparkan di belakang ya. Nah, inilah di sini Armina akan memberikan solusi ada 3. Nah, apabila kita itu kesulitan tentang finansial untuk melaksanakan ibadah umroh kita ataupun ibadah haji kita. Jadi solusi yang pertama yaitu kita bayar tunai, kan? Kita bayar tunai DP-nya, DP misalnya DP umroh ya. Kalau di Armina Reka Perdana, ini kita sudah membicarakan tentang biaya ya Pak ya. Iya. Untuk DP umroh di Armina Reka Perdana itu sebesar Rp3.500.000 dan untuk DP haji plus di Armina Reka Perdana sebesar Rp5 juta. Nah, setelah itu teman-teman semua bisa melunasi lalu bisa berangkat umroh atau haji. Nah, jika teman-teman di sini membayar dengan cara yang pertama ataupun dengan cara cash ataupun tunai, maka tentunya rekening tabungan teman-teman semua pasti berkurang, betul nggak? Betul. Betul ya. Nah, yang kedua dengan cara mencicil atau mengangsur, sama DP 3,5 juta untuk umroh dan hajinya 5 juta DP-nya. Nah, angsurnya sesuai kemampuan. Kalau misalkan mau pergi umroh, ya kalau misalnya mau cepet, angsurannya ya dibesarkan. Tapi kalau misalkan saya masih banyak kebutuhan, masih repot, ya disesuaikan dengan budget yang ada. Tapi jangan sampai tiap bulannya itu tidak menyisihkan gitu. Nah, tentunya rekening pun juga pasti akan berkurang, betul kan? Betul. Betul ya. Nah, sekarang dengan solusi yang ketiga, yaitu seperti saya ini menjalankan atau mensyiarkan Baitullah. Nah, dan di sini teman-teman semua misalnya sudah mendebitkan untuk umroh misalnya 3,5 juta, mungkin bisa dibayarkan melalui PT KSH ataupun bisa langsung ke saya, misalkan 3,5 juta, dan nanti kan dapat voucher cantik dari saya. Nah, ketika teman-teman semua itu sudah mendaftarkan diri di PT Armina Reka Perdana, teman-teman semua bisa mensiarkan Baitullah dan teman-teman semua bisa mendapatkan income yang nggak terkira. Jadi mau berapa income saya ini? Jadi tergantung teman-teman semua. Kalau syiarnya makin gencar, maka income teman-teman semua makin banyak. Tapi kalau misalkan syiarnya biasa-biasa saja, ya pasti akan biasa-biasa saja. Jadi sesuai dengan ikhtiar syiar dari teman-teman semua. Nah, alhamdulillah ini ada 3 solusi umroh. Mungkin teman-teman kalau kurang jelas nanti
bisa bertanya atau menchat di PT IKSK ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan jamaah umroh di Armenareka Perdana ini. Dimulai dari tahun 2011 naik sampai dengan 2020. 2020 itu Armenareka Perdana memberangkatkan jamaah umroh 2 juta orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak Nah, sekali itu, Bu. Ya, iya. Di tahun 2021, nah itu nggak ada keberangkatan ya. 2001 itu udah karena ada pandemi. Kenapa sampai terjadi sekian banyak ini? Karena travel Armenareka Perdana ini adalah travel terbesar se-Asia dan terbaik se-Asia, dan rekor terbangnya sudah tinggi, alhamdulillah. Sudah lebih 32 tahun dalam melayani jamaah baik umroh maupun hajinya. Dan mudah-mudahan diawali waktu kemarin tahun 2021 itu sekitar bulan habis Lebaran ya, kalau tidak salah itu juga ada keberangkatan, namun masih sangat terbatas sekali. Dan kemarin juga dimulai lagi dengan Februari tahun 2022 ini juga alhamdulillah sudah mulai ada pergerakan lagi. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang tidak ada kendala lagi untuk memberangkatkan jemaah umroh maupun hajinya. Ya, amin. Baiklah, ya, teman-temanku sekalian, karena ini tentang haji ya, saya akan menjelaskan berapa sih biaya haji. Nah ini Bu, ya Sedangkan ditunggu-tunggu. untuk solusinya, Karena kan kadang orang itu kaget ya, kok biaya haji segini. Nah mungkin Ibu bisa bantu jelaskan kira-kira dari biaya-biaya itu tuh nanti dapat apa aja, lalu berapa lama sih yang akan di waktu kita yang akan laksanakan waktu gitu. yang akan ditunggu itu seberapa lama sih, seperti itu masa tunggunya. Iya. Gitu. Oh iya. Untuk khususnya kita ya Pak, saya di sini PT Armenareka Perdana ini adalah hajinya haji plus. Jadi estimasi harga di haji plus ini khusus tahun 2002 yang kemarin ya Pak, itu sekitar 15.500 US dollar. Nah, ini yang sekamarnya berempat. Nah, jadi dikalikan saja untuk sekarang itu rupiahnya 15.000 berapa rupiah? Seperti itu. 15.600 sekian. Iya. Karena setiap hari saya juga menghitung kurs rupiah, kurs rupiah. dolar ke rupiah ini untuk pembelian alat berat. Oh iya. Iya. Iya, jadi ya update terus ya Pak ya. Iya. Kenaikan ini memang betul-betul ini ya, bikin galau. Waduh, iya. Nah, itu yang sekamarnya berempat. Jadi di 15.000 sekian ya Bu ya tadi. Iya, 15.500 ini untuk 4 pack Pak. Oke. Untuk 4 pack. Nah, kalau bagi saya yang mau bertiga aja lah sekamarnya itu 16.000. Jadi lebih mahal. Okay. Terus kalau untuk 2 pack itu sebanyak 16.750 US dollar. 16.790. 16.750 US dollar. Berarti sekitar 257.765. Iya. Iya, sekitar segitu. Lancar ya Pak. Nah, ya, ini ini tadi itu
Oh, tinggal di. Langsung ke BCA kurs. Oh iya. Lanjut ya. Ini untuk pelaksanaan selama 25 hari. Jadi di sini sudah all in. Harga yang di sini tadi sudah all in. Sudah termasuk tiket pesawat PP, makan 3 kali sehari, hotel di sana seperti itu. Yang belum itu kayak semacam paspor, vaksin itu di luar harga ini. Nah, masa tunggunya untuk Haji Plus itu dari 5 sampai 7 tahun. Nah, jika sudah mau keberangkatan itu paling tidak 8 bulan sebelum keberangkatan harus sudah lunas. Harus sudah lunas. Iya. Soalnya kan yang di belakang yang ngantri lebih banyak lagi. Takutnya kalau misalkan masih ada kekurangan ataupun terjeda dengan kesehatan fisik, nah itu kan bisa batal, yang di belakang bisa maju. Oke. Seperti itu. Dan kalau misalnya sudah mendaftar melalui pemerintah, mendaftar sendiri nih Bu, lalu pengen dikonversi ke Haji Plus itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa ya? Bisa Pak. Tapi ini tergantung dari Kemenaknya ya. Maksudnya gini, kadang ada Kemenak, tergantung pimpinan juga sepertinya. Soalnya kemarin pas saya ngurusin rekom paspor ke Kemenak, itu saya ya mendengar, mau nggak mau saya dengar juga orang di situ gitu kan. Iya. Pak, saya mau pindah ke Haji Plus aja, soalnya masa tunggunya waktu kemarin 40 tahun, Pak. Wah. Sedangkan usia kita, ya usia kita udah kepala 4 ke atas gitu kan. Dengan peraturan pemerintah seperti ini, sepertinya menyulitkan semua jamaah gitu kan. Bunda, mohon maaf. Mudah-mudahan sih. Ini saya potong dulu. Kayaknya waktu live IG-nya udah mau habis, jadi nanti kita lanjutin sesi kedua. Tunggu invite dari PT KSA lagi. Oke, kita lanjut ya. Untuk Haji Plus, ini estimasi tahun 2022, untuk estimasi harganya yang 4 pack itu sebesar 15.500 US dollar, dan untuk 3 pack itu 16.000, untuk 2 pack 16.750 US dollar. Nah, kita laksanakan selama 25 hari. Nah, biasanya nanti udah dapet tanggal keberangkatan. Nah, masa tunggunya 5-7 tahun. Nah, pesawatnya untuk di Armina menggunakan maskapai Garuda dan Saudi Airlines. Untuk mendapatkan porsinya, DP 5 juta tadi ditambah dengan 4.000 US dollar. Itu baru mendapatkan porsi hajinya. Tahun kapan berangkatnya, seperti itu. Persyaratannya cukup mudah, KTP dan KK ditambah dengan DP hajinya. Nah, kalau untuk persyaratan dokumen, paspor asli, surat vaksin, fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, foto 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar, baik gaun putih, wajah close up 80%. Nah, untuk di Haji Plus, ini hotelnya bintang 5. Hotel di Makkah memakai warna hotel Marwah Rotana, Royal Dar Aiman, dan Swiss Al Makom. Ketika sudah di Madinah, memakai hotel Dalah Taibah, Nokbah, dan Hotel Frontel. Nah, di PT Armada Perdana ini juga menyediakan paket haji furoda, Pak. Ya, tentunya harganya lebih spektakuler. Tapi saat ini daftar, tahun besok berangkat, kan lebih
mantap ya, Oh lebih bisa ya? Wah mantap itu. bisa. Ya, jadi kalau yang dikasih Allah kekayaan yang banyak yang melimpah, ngapain saya pakai nunggu-nunggu? Itu di berapa US dollar Ibu? Nah, itu estimasi harganya tahun ini, tahun 2022 yang kemarin sudah berlalu itu Mm-mm. sekitar 27 US dollar. 27.000. Ya, Oke, berarti 27 di ribu US dollar. 419 juta. Iya. Itu untuk Tapi bagi yang satu beruang, pack atau tak dua apalah. pack ya Bu ya? Satu. Satu ya? Soalnya Oke. kalau ini satu, soalnya kan Mm-mm. Froda itu ya sisa-sisa kuota dari negara-negara lain. Mm-mm. Seperti itu. Berarti kalau Uh, berdua dengan istri 839 juta. Oke. ya, seperti Saya itu. masih punya masa Sekitar tunggu 10 tahun lagi, Bu. Oh, alhamdulillah. Bersyukur Pak sudah mendaftarkan. Berarti Iya, ini Bapak daftarnya di reguler masih atau reguler kelas Pak? kemarin. Nah, ini nanti Hmm. kalau ada Nanti rezeki untuk lebih pindah kan, Furoda nggak masalah ini. iya. Kalau bisa sih nggak masalah ya. Iya, insya Allah. Iya, Mudah-mudahan kan Allah pasti kasih kemudahan untuk kita semua ya. Jika amin. Allah berkehendak maka nggak ada yang tertolak. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ya untuk haji Furoda sendiri itu dilaksanakan selama 26 hari. Hmm. 26 hari sama maskapainya Saudi Airlines atau Garuda, dan untuk DP-nya 10 juta. Untuk porsi hajinya DP 10 juta plus 9.000 US dollar untuk porsi hajinya. Nah, teman-temanku semua, jangan lupa ketika mau mendaftar umroh ataupun haji, teman-temanku semua harus ngecek 5 pastinya ya. Harus bisa mengecek 5 pastinya. Apa sih 5 pasti ini gitu kan? Yang pertama yaitu pastikan travelnya itu berizin. Jadi izin dari pemerintah itu ada. Harus gitu ya. Yang kedua, pastikan jadwalnya ada. Jadi jadwal keberangkatan itu ada. Yang ketiga, pastikan jam terbangnya. Kapan, pesawatnya apa, seperti itu. Dan yang keempat, pastikan hotelnya. Kalau tadi di haji tadi sudah disampaikan hotelnya di Makkah ini, di Madinah ini, seperti itu. Alhamdulillah kalau di Armenareka itu fasilitas ring 1, jadi di bintang 5 semua. Oke, untuk menarik haji. itu Bu. Nah, iya. Nah, yang kelima, pastikan visanya. Mohon maaf kenapa kemarin itu ada yang nggak jadi terbang Nah, untuk iya Bu, haji itu ya. banyak itu. Untuk haji. Bahkan influencer Itu, otomotif juga ada yang sudah bayar haji furoda nggak berangkat. Nggak ya jadi berangkat kasihan. itu. Itu visanya Pak. Hmm, Visanya yang berkendala visanya. Kan di situ bisa ada ya. cuman visa untuk wisata doang. Oh, Bukan visa untuk haji. iya, Makanya iya, hati-hati. iya, iya. Hati-hati untuk pilih travel. Nah, alhamdulillah Mbak moderator ini ada informasi tentang travel, insya Allah amanah, sudah terpercaya dan sudah handal lah dalam menangani ibadah umroh dan haji, terutama nih haji furoda ya, haji furoda. Nah, hati-hati untuk haji furoda, visanya ini macam-macam. Dibilang waktu tahun lalu itu ada yang terlantar di bandara. Haji wukufnya tinggal sehari kok masih di Indonesia gitu. Lah kapan nyampainya? Ternyata tipu-tipu travelnya. Oh, iya, iya, Iya. iya. Jadi ya secara logika kok tinggal sehari lagi kok masih di Indonesia, seperti itu kan dipertanyakan. Tapi ya karena pengen, udah hilang uang 400.000 lebih. Ya masih nunggu di bandara. Tapi ya ternyata gak bisa, jangankan terbang sampai ke Jeddah ataupun ke Madinah, sampai ke Soekarno-Hatta aja cuman di ruang tunggunya aja, terus balik pulang ke rumah.
Hanya untuk teman-temanku semua, hati-hati dalam memilih travel. Dan boleh promosi di sini travel Armina Reka Perdana. Insya Allah travel amanah. Terbaik se-Asia dan terbesar se-Asia. Terkadang ya pilu juga sih mendengar kisah dari saudara kita yang gagal berangkat seperti itu. Dan menurut leader saya, itu kesalahan kita. Kenapa kita nggak sampaikan? Kita ikut berdosa loh. Ya padahal kita dengar karena sudah ada sebab ya. Dia nggak berangkat tuh karena ini gitu. Nah kita dengarnya karena dia udah nggak berangkat baru dengar seperti itu. Iya. Iya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita mendaftar? Ya saat ini. Saat inilah waktu yang tepat untuk mendaftar. Saat ketika kita sadar kapan kita akan pergi ke Baitullah. Ya kan? Kalau kita sedang sibuk memikirkan hal yang lainnya, maka nggak akan ingat bahwa Allah itu, Baitullah itu memanggil-manggil kita terus. Nah, sedangkan kita itu mempunyai 3 panggilan. Yang pertama, panggilan azan. Yang kedua, panggilan Baitullah. Dan yang ketiga adalah panggilan rahmatullah. Oke, maka dari itu, teman-teman semua, sebelum kita dipanggil ke rahmatullah atau panggilan yang ketiga, sebisa mungkin, seminimal mungkin 1 kali dalam hidup, walaupun belum bisa berhaji, karena terhalang dengan program pemerintah yang sekarang ini, marilah kita bersama-sama berjuang untuk bisa umroh bersama-sama. Amin. Iya. Demikian ya pemaparan untuk ibadah umroh ataupun haji. Dan Armina juga sudah menyediakan atau memberikan solusi bagi kita yang berkendala untuk bisa sampai ke Baitullah. Yang tadi di awal, di tengah-tengah tadi udah dibicarakan tentang bagaimana solusinya, yaitu bisa cash, yang kedua bisa mencicil atau menabung, yang ketiga bisa mensyiarkan Baitullah. Nah, menabungnya ini sampai kita melayani yang menabung awal 100.000 pun kita bisa melayani, Pak. Sampai daripada kita menunggu misalkan 1 juta, 2 juta, 3,5 juta. Jangankan segitu ya, untuk mengurangi jarak antara Indonesia dan Mekah dan Madinah, itu dengan 100.000 pun kita sudah bisa mengikis jarak tersebut. Kita mau gitu melayani, menabung dengan 100.000 rupiah, itu syaratnya cuman kakak dan transferan 100.000. Ya, karena kalau kita melihat biaya umroh pun juga mahal. Ya. Karena untuk di Armina kan ring 1 ya, 35 ke atas, 33 sekian. Kan tergantung maskapainya ya Pak ya. Iya. Kalau untuk Garuda, Instagramnya, untuk Lion, Batik. Instagramnya agar sobat IKSL bisa tahu, kalau ingin tahu ini lebih lanjut, Instagram IKS PT Armina itu di mana ya? Atau langsung ke kontak Ibu ya? Iya, itu yang diharapin Pak. Mungkin bisa diinfokan username Instagramnya Ibu Suprapti, jadi nanti audien atau sobat IKS bisa langsung mencari ya ini informasi lebih lengkap mengenai PT Armina. Nah, mungkin Mbak Moderator bisa membantu. Kalau tidak salah Prapti Muri. Prapti Muri 13 ya? Prapti 13 ARP. 13 ARP. Oke, berarti langsung ke username Instagram Prapti 13 ARP.
Iya, Saya juga pernah dengar itu kalau haji juga bisa jalan-jalan ya Bu ya. Jalan-jalan ke Turki atau kemana. City Tour. Oh iya, itu PT Armina juga menyediakan ya Bu ya. sepertinya bukan, iya Pak, Mm-mm. menyediakan, tapi bukan haji ya Pak, Bukan itu haji ya, umroh. umroh ya Bu ya. Oke. Bukan ya, itu Mm-mm. umroh. Nah, ada umroh plus Turki. Nah, untuk saat ini umroh plus Turki itu selama 12 hari Mm-mm. itu biayanya yang berempat sekitar 41.700.000. Oke. Itu udah all in. Mm-mm. Jadi dari hotel, PP, pesawat itu sudah termasuk air zam-zam, sudah Mm-mm. termasuk ya. Ya. Terus hotelnya di Istanbul, Pulau Menjanjam atau Mercure, di Bursa itu hotelnya Europark atau Staraf. Nah, di Madinah hotelnya adalah Taibah, Moden atau Staraf, dan di Mekah Marwah Rotana, Movenpick, dan Pulau Zamzam. Nah, itu yang 12 hari, yang sekamar berempat itu 41.700.000, yang sekamar bertiga 42.700.000, yang sekamar berdua 44.600.000 rupiah. Itu umroh plus Turki. Biasanya di Turki 3 hari, ke Mekah baru ke Madinah. Ke Mekah ambil mikot, ke Madinah sampai ke Mekah kita dipersilakan untuk makan terlebih dahulu. Jangan lupa dengan mikot yang sudah kita lakukan. Kalau melanggar kita kena dam seperti itu. Mm-mm. Baru melaksanakan umroh wajibnya. Setelah selesai kembali ke hotel untuk beristirahat. Biasanya seperti itu. Dan besok paginya baru melakukan tawaf sunahnya seperti itu. Oke, Nah, baik. ada juga yang umroh plus Dubai 13 hari. Mm-mm. Ini ya kalau yang empat-empatnya 43.800.000. Oke. Cukup kompetitif juga ya Bu ya Oh di market umroh dan haji. iya, iya. Mm-mm. Khususnya nih untuk umroh plus ini Pak, Mm-mm. umroh plus jalan-jalan nih cepet banget penuhnya. Soalnya cuman seatnya tuh cuman 45. Mm-mm. Kalau umroh legurenya mah banyak gitu ya. Misalkan Oke. tanggal 12 ini ada keberangkatan berapa bus gitu. Jadi Ya. banyak. Tapi kalau umroh plus kayak gini cepet banget fullnya gitu. Jadi Oke. nunggu lagi kapan lagi gitu. Menarik Bu. Ya, Ini mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang luas kepada kita semua Amin. sehingga mungkin kita bisa bareng-bareng ya Pak ya pergi ke Baitullahnya. Iya. amin, 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 amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Mungkin itu saja sedikit banyaknya penjelasan daripada info umroh haji dan mengenai biayanya Pak. Ya, baik. Paling ya tadi cuman ada solusi seperti tadi itu, Mm-mm. dan kalau misalkan teman-teman ingin mensyiarkan Baitullah, ya caranya seperti tadi, mendaftarkan diri kepada PT Armina Reka Perdana, nanti bisa mensyiarkan. Nah nanti income-nya bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa, atau enggak untuk ditabungkan kembali untuk keberangkatan haji atau umrohnya pun bisa. Oke, Seperti itu sangat Pak. menarik. Jadi untuk dana ataupun keuangan paling saya bisa memberikan solusi seperti ini yang tadi udah sampaikan. Ya. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih Bunda terkait materi
informasi haji dan umroh. Apalagi tadi juga dijelaskan tentang travel PT Arminarika Perdana. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut terkait ibadah haji dan umroh, bisa langsung kontak Instagramnya Bunda di di @prati13arp, dan kalau mau konsultasi tentang keuangan bisa di DM lewat PT IKSH lewat Instagramnya ini. Oke, mungkin Betul sekali. sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ardian dan Bunda untuk Ya, sama-sama. meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Ya, mungkin langsung saya tutup aja ya karena waktu sudah semakin siang. Ya, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sharing session lagi ya di hari-hari berikutnya. Secepatnya. Boleh. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afa, terima kasih Bu warahmatullahi Suprati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bapak. Ardian. Terima kasih.